Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh, apa kabarnya hari ini? Bunda harap semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring matematika bersama Bunda Jeli. SDITMC, salam soleh, mandiri, cerdas. Oke, kita akan belajar materi yang selanjutnya. Kalau kemarin tentang pembulatan hasil pengukuran panjang, hari ini akan Bunda jelaskan pembulatan hasil pengukuran berat. Bagaimana cara melakukan pembulatan? Sama saja ya dengan seperti yang sebelumnya, pembelajaran pada semester 1. Sebelum belajar, kita ucapkan lafaz basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Lalu tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan anak soleh dapat melakukan pembulatan hasil pengukuran berat. Sebelumnya Bunda mau tanya dulu, apakah kalian tahu alat untuk mengukur berat? Ya, alat untuk mengukur berat itu dinamakan timbangan. Timbangan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau kita ingin menimbang berat badan, kita menggunakan timbangan badan. Nah, ada juga dinamakan timbangan, ya jenis yang kedua dinamakan timbangan buah. Nah, timbangan buah ini sering kita temui kalau di dekat rumah kita ada yang berdagang sayur, maka dia pasti memiliki timbangan buah ini. Ya, ini bisa digunakan untuk menimbang buah, jenis sayuran, dan yang lain. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan timbangan dua lengan. Ini juga dapat disebut dengan timbangan perhiasan, gunanya untuk menimbang perhiasan seperti emas, ya, begitu. Nah, selain ketiga jenis timbangan ini anak soleh, ada juga yang dinamakan timbangan digital. Nah, timbangan digital ini kita dapat temui di supermarket. Kenapa menggunakan timbangan digital? Karena hasilnya itu lebih tepat dan akurat. Gitu. Paham ya jenis-jenis timbangan? Ada banyak sekali jenis timbangan. Lalu, bagaimana satuan pengukuran berat? Pada umumnya, satuan berat yang digunakan timbangan yaitu kilogram, hektogram, dan gram. Dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harus kalian ingat selalu bahwa 1 kilogram itu sama saja dengan 1000 gram. Dan 1 kilogram sama dengan 10 ons dan 1 ons sama dengan 100 gram. Anak soleh, kita perlu melakukan pembulatan bilangan ketika hasil pengukuran berat tidak menunjuk pada bilangan tertentu. Pengukuran berat dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kalau kita ingin mengirim barang menggunakan jasa pengiriman. Nah, kalau kita datang ke tempat jasa pengiriman, pasti barang yang akan kita kirim ditimbang. Untuk apa? Biar untuk mengetahui ongkos kirim yang harus kita bayar. Contoh, misal, toko Andi menjual produk buku pelajaran yang memiliki berat 3.500 gram. Nina membeli satu produk buku dengan menggunakan kurir reguler si cepat. Bagaimana perhitungannya yang dilakukan oleh si jasa pengiriman? Nah, ada satu produk beratnya itu setelah ditimbang 3.500 gram menjadi 3.500 gram atau sama saja dengan 3,5 kilogram. Karena apa tadi 1 kilogram itu 1000 gram. Jadi kurir si cepat ini memiliki perhitungan pembulatannya ke atas setelah paketnya lebih dari 3,3 kilogram. Dengan begitu, walaupun berat bukunya sebesar 3,5 kg, berat yang
yang diakui oleh kurir si cepat adalah 4 kg. Jadi ongkos kirim yang harus dibayar itu adalah 4 kg, bukan 3,5 kg. Jadi penting banget kita mempelajari pembulatan. Nah, selain melakukan pembulatan ini, ada banyak contoh yang lain. Misal kalau kita melakukan pembulatan dalam pengukuran berat badan itu. Baik anak soleh, Bunda akan berikan contoh selanjutnya. Anak soleh, perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambar timbangannya. Ini berat 3 apel ini. Berat yang sebenarnya itu adalah 800 gram. Tapi setelah dilakukan pembulatan, berat 3 apel kira-kira 1 kg. Kenapa? Karena jarum timbangannya lebih dekat ke bilangan 1. Contoh yang kedua, perhatikan gambar. Nah, berat jeruk berapa kilogram? Berat jeruknya kira-kira 3 kg. Kenapa? Karena jarum timbangan lebih dekat ke bilangan 3 daripada ke bilangan 4. Gitu. Bunda harap kalian paham ya menggunakan timbangan. Selanjutnya, contoh soal yang dalam bentuk cerita. Ibu ingin membuat kue. Ibu menimbang tepung terigu. Berat tepung terigu 312,2 gram. Berapa gram berat tepung terigu ibu jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, anak soleh, pembulatan ke satuan terdekatnya menjadi 312 gram. Kenapa? Karena angka di belakang koma itu adalah angka 2. 2 kurang dari 5. Maka kita lakukan pembulatan yang terdekat, pembulatan ke bawah. Begitu anak soleh ya. Contoh selanjutnya, contoh yang kedua, dalam bentuk soal cerita. Mita memiliki kucing. Berat kucing Mita 2 kg lebih 785 gram. Berapa kilogram kira-kira berat kucing Mita? Anak soleh, masih ingat ya, 1 kg itu sama saja dengan 1000 gram. Berarti kalau 2 kilogram sama saja dengan 2000 gram. 2000 gram lebih 785 gram. Maka 2000 ditambah 785 menjadi 2785 gram. Ya. Dijadikan ke kilogram, kira-kira beratnya menjadi 3 kilogram. Contoh yang ketiga, ibu membeli telur. Berat telur yang dibeli ibu 2 kg lebih 5 gram. Berapa kilogram kira-kira berat telur yang dibeli ibu? Anak soleh ingat, lihat itu adalah 5 gram. Nah, 5 gram itu ketika mau dijadikan kilogram, karena pertanyaannya adalah kilogram ya, masih jauh. Karena 1 kilogram aja adalah 1000 gram. Maka kalau kita bulatkan, kita melakukan pembulatannya ke yang terdekat, pembulatan ke bawah menjadi 2 kg. Jadi berat telur ibu adalah 2 kg. Paham ya anak soleh? Materi hari ini selesai anak soleh. Silakan kerjakan tugas pada halaman 83 bagian C. Alhamdulillah, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.